Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lutfia Zulaiha. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IoT dengan judul perancangan sistem monitoring penderita kanker. Indonesia adalah negara kepulauan dengan penduduk padat, memberikan kendala tersendiri dalam usaha penanganan kesehatan, terutama kesehatan bagi penderita penyakit kanker. Penyakit ini adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Angkanya semakin bertambah tiap tahun akibat perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Terlihat pada grafik sebelah kanan, pada tahun 2014 sebanyak 22,73% masyarakat Indonesia menderita kanker. Telemedika atau telemedicine merupakan suatu bidang ilmu yang memanfaatkan teknologi dalam bidang teknik elektro dan komputer untuk pelayanan kesehatan jarak jauh. Salah satu aplikasi dalam bidang telemedika adalah telemonitoring atau pemantauan jarak jauh. Aplikasi telemonitoring dalam penanggulan penyakit kanker diantaranya adalah salah satunya monitoring pertumbuhan sel kanker pasien berbasis internet. Melihat tingkat kematian pasien penderita penyakit kanker yang relatif tinggi, membuat proses monitoring bagi pasien penderita penyakit kanker sangat diperlukan. Penelitian terkait dalam bidang sistem monitoring dilakukan bertujuan untuk menerapkan Internet of Things atau IoT untuk memonitoring sel-sel kanker yang aktif bagi penderita penyakit kanker. Setiap pasien penderita bisa dimonitor menggunakan sensor yang terhubung dengan PC untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada sel-sel kanker yang aktif. Di sini saya akan menggunakan metodologi penelitian, yaitu prepare and plan, design, implement, and operate and optimize. Pertama, prepare and plan. Diawali dengan menganalisa sistem monitoring penderita kanker dengan cara melakukan pengumpulan data. Dilakukan dengan survei lapangan ke rumah sakit yang ditujukan untuk memperoleh data primer dan verifikasi model. Survei berupa observasi dan wawancara kepada penderita kanker. Setelah itu, mengidentifikasi kebutuhan dan dilakukan pengumpulan data dari observasi dan wawancara berbagai pihak yang terkait dalam memonitoring penderita penyakit kanker. Kemudian membentuk desain arsitektur IoT yang akan digunakan untuk memonitoring penderita kanker. Sistem monitoring tersebut akan menggunakan alat microcontroller sebagai komponen yang mengolah data. Microcontroller tersebut pertama-tama akan dimasukkan ke tubuh pasien penderita kanker dengan metode tembak laser. Nanti pada sistem tersebut akan ada pulsa sensor yang menghasilkan data yang akan digunakan untuk mendeteksi sel-sel kanker yang aktif. Setelah itu datanya akan diolah sesuai keadaan pasien penderita kanker. Microcontroller digunakan sebagai sistem kendali utama untuk mengontrol semua perintah dan membaca semua data serta sebagai sistem monitoring berbasis IoT yang akan memberikan output. Pada implementasi sistem akan dikembangkan dengan suatu pemrograman yang memberikan output berupa grafik atau data dari hasil pemeriksaan sel-sel kanker yang masih aktif pada tubuh pasien kanker melalui aplikasi. Contoh data hasil pemeriksaan sel-sel kanker terlihat pada gambar sebelah kiri. Kemudian
output akan ditransfer dan disimpan ke server yang udah kita buat. Lalu nanti server akan menampilkan data yang diterima pada halaman website yang telah disediakan. Tahap terakhir yaitu melakukan pemeliharaan sistem melalui pemantauan sehari-hari oleh dokter dan database yang terkoneksi oleh sensor di dalam tubuh penderita kanker. Kemudian nanti hasil penelitian akan didapatkan berupa prototipe sistem monitoring sel-sel aktif pada penderita kanker. Hal ini sangat penting, terutama bagi penderita di pedesaan yang jauh dari jangkauan dokter. Maka adanya monitoring bagi penderita kanker berbasis IoT ini akan membantu dalam penanggulangan penyakit kanker, yaitu dengan cara pencatatan hasil perkembangan sel-sel kanker yang aktif di dalam tubuh pasien yang terkoneksi pada database secara cepat dan tepat untuk menentukan langkah-langkah secara efektif, sehingga setiap kondisi pasien dapat dipantau secara langsung dan dalam real time. Hal ini juga dapat memecahkan masalah sebelum masalah nyata timbul seperti kanker semakin banyak dan meluas. Ada perkataan Mahatma Gandhi yang saya suka yaitu happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Jadi saat kita sakit, sekalipun itu sakit yang berat, kita harus berpikir dan berkata dan melakukan sesuatu dengan selaras agar kita itu bahagia. Jadi kita harus berpikir yang baik-baik kalau kita akan sehat. Terus juga kita harus mengatakan hal-hal yang positif supaya mood kita bisa bagus, dan kita juga harus melakukan hal-hal kegiatan yang buat kita produktif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.